Tuan, ini kopi Anda. Maaf, saya tidak bermaksud menumpahkannya. Maaf, saya sangat menyesal. Biar saya bantu membersihkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda terbakar? API yang Chala Anda lakukan? Maaf, saya tidak bermaksud menjatuhkan cangkir itu. Anda yang melakukannya. Kalian berdua ambil lab dan bersihkan kekacauan ini. Sekarang juga cepat. Ayo saya, maaf. Cepat. Kami sangat meminta maaf atas kejadian ini. Dia staf baru masih agak kikuk kadang-kadang. Tolong, bisakah Anda memberikan kami tagihan laundry? Kami akan mengembalikan biaya Anda. Anda tidak perlu melakukan itu. Itu karena kecerobohan saya ketika tidak sengaja menyentuhnya. Bagaimana dengan laptop Anda? Laptop saya masih baik-baik saja. Biar saya bawakan Anda secangkir kopi baru. Tidak, terima kasih. Saatnya bagi saya untuk pergi. Tidak mau tinggal lebih lama lagi? Tidak, terima kasih. Perhatikan lantai yang basah. Kami minta maaf. Wang Licuan. Saya sangat menyesal atas hal itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuan Anda. Tidak apa-apa, saya pikir Anda tidak tahu itu saya. Jadi Anda terkejut kan? Benar, bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Kapan Anda akan datang ke sini lagi? Saya sering datang ke sini. Pada kedatangan Anda berikutnya, biar saya berikan uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki laptop. Anda tidak perlu melakukan itu. Anda banyak membantu saya pagi ini. Tapi saya belum mengucapkan terima kasih. Kompensasi itu tidak terkait dengan bantuan. Saya pasti akan mengembalikan uang Anda. Sungguh tidak perlu melakukan itu. Saya tahu Anda orang yang dermawan, tapi saya tidak bisa memanfaatkan kebaikan Anda. Apalagi Anda sedang dalam tahap yang sulit. Jika kamu mencari pekerjaan atau melakukan apapun saat ini, kamu pasti membutuhkan laptop. Kalau kamu bersikeras, aku takkan kembali ke tempat ini lagi. Kemanapun kamu pergi, aku akan tetap mencarimu. Dan uang itu harus dikembalikan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sampai jumpa. Xie Xiaoqiu, kemarilah. Xie Xiaoqiu, aku merasa kamu semakin canggung setiap hari. Kamu harus belajar bagaimana mengendalikan dirimu sendiri. Kendalikan dirimu dari godaan, kecantikan. Kamu bukan orang pertama yang menjatuhkan cangkir kopi padanya. Benar kan? Apa dia tampan? Kumisnya entah kenapa terlihat berantakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kumis itulah daya tariknya. Itu yang disebut tampan itu maskulin, oke? Apa semua orang yang berewokan itu maskulin? Aku merasa dia seperti pemukul. Kalau kamu tidak merasa dia tampan, lalu kenapa kamu menumpahkan kopinya padanya? Itu karena kelalaianku. Biarkan aku bicara dengannya. Xie Xiaoqiu, jika kamu menyukainya dan ingin mendekatinya, aku bisa mengerti itu. Biasanya aku bukan orang yang banyak bicara. Tapi aku harus memberitahumu ini. Dengarkan atau tidak terserah kamu. Jangan habiskan cintamu untuk pria ini. Dia tak pernah menunjukkan ketertarikannya kepada wanita manapun. Apa benar begitu? Aku mohon pada kalian berdua, tolong hentikan memuji-muji Jun Cika itu. Mungkin dia hanya orang biasa. Orang normal mengendarai mobil mewah? Mengendarai mobil mewah tidak berarti dia pemiliknya. Bisa saja dia seorang sopir. Terkesan benar. Apa yang benar? Apa kamu tahu itu? Banyak wanita yang salah memilih pria untuk dinikahi karena mereka tidak bisa melihat harga diri seorang pria sejati. Bukan berarti seseorang yang punya uang bisa langsung jadi taipan. Hanya satu di antara 3 generasi dalam silsilah keluarga. Kamu harus melihat temperamennya, perilakunya. Kamu pasti tidak bisa melihat hal-hal itu. Coba lihat saja dari tip yang dia berikan. Kamu akan melihat dengan jelas bahwa dia bukan sopir. Kalian berdua, aku merasakan sesuatu. Semudah menemukan orang miskin dan orang kaya kalau tidak semudah itu. Bagaimana mungkin gadis penenun bisa bertemu penggembala sapi? Dan seperti yang kamu katakan, siapa yang bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Kedengarannya masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja. Halo, selamat datang di toko kami. Halo, saya ingin bertanya sesuatu. 20.000 yuan. 20.000? Desain dan konstruksinya tidak sederhana. Jadi harganya tidak bisa diturunkan. Sebagai contoh, kalau laptop ini terkena air, berapa biayanya? Maksudmu memperbaiki motherboard? Ya, papan semacam itu. Saya harus melihat situasinya dulu. Tapi mungkin sekitar 20.000 yuan. 2.000 yuan? Saya tidak yakin meskipun dengan 2.000 yuan itu bisa diperbaiki dengan benar. Kita harus melihat realitanya. Terima kasih. 2 hari gaji lenyap begitu saja. Manajer Xiao.
Maafkan saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Hari-hari sebelumnya ada 2 dan hari lainnya adalah konferensi. Saya tidak bisa menyempatkan waktu sedikit pun. Ini uangmu. 2400 yuan, Amble. Terima kasih. Lain kali berikan saya nomor rekening bank MU. Akan lebih mudah kalau saya bisa mentransfer langsung kepadamu. Manajer, Anda sudah memberi saya gaji dan mengajak saya ke restoran sebagus ini. Benar-benar Anda sudah membuat saya mengeluarkan banyak uang. Tidak apa-apa, mari kita makan. Bagaimana rasanya saat kamu mulai bekerja di GMF? Sangat bagus. Apa GMF adalah agen kerjasama Jiutong? Tidak juga, kami hanya bekerja sama dalam dokumen. Sebenarnya kami punya peluang untuk kolaborasi jangka panjang, dan dijadwalkan untuk rapat di sini untuk membahas detailnya. Akhirnya panggilan telepon kemarin membatalkan semuanya. Jadi kupikir aku harus menunggu sedikit lagi. Apa kamu akan lulus? Masih ada 1 tahun tersisa. Sudah mulai mencari pekerjaan? Belum. Kamu harus cepat menentukan targetmu. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik dengan perusahaan Jiutong? Yah, aku. Tidak memaksa, hanya bertanya. Aku sedang mendaftar untuk menjadi mahasiswa pascasarjana. Mahasiswa pascasarjana. Itu bagus untuk menjadi peneliti profesional. Di bidang kita semakin tinggi kamu belajar semakin baik. Kita bisa tetap berhubungan. Perusahaan kami Jiutong selalu membutuhkan seorang penerjemah profesional sepertimu. Seperti yang kamu panggil, aku akan datang. Mari makan. Hasil studimu pasti mengesankan, bukan? Aku melihat latar belakangmu, kamu menerima beasiswa Hongyu. Aku selalu mengandalkan beasiswa. Aku dulu sepertimu seorang siswa yang berasal dari daerah pedesaan. Keluarganya tidak punya uang. Tidak ada saudara yang bisa dimintai bantuan. Yang bisa kulakukan hanyalah mencoba sekuat tenaga. Apakah latar belakang keluargamu berasal dari revolusi Tongchen? Kamu berhasil juga. Kamu menjalankan perusahaanmu sendiri. Sukses. Mereka tidak menyebutnya sukses di Shanghai. Itu hanya permulaan. Pertama kali aku tiba di Shanghai, aku hanya seorang siswa yang lugu. Lugu. Kampungan sederhana seorang pria yang polos. Aku menghadapi kesulitan dan kegagalan berkali-kali. Itu masa yang sulit ya. Kurasa sekarang sudah lebih baik. Kamu sekarang sudah menjadi lebih kuat. Kamu pun begitu. Cepat mari makan. Enak. Makan lebih banyak. Lihat. Halo. Halo? Seperti biasa. Ya. Bisakah kamu pergi ke sana dan menunggu sebentar? Aku akan segera ke sana. Tidak, maksudku kamu harus menunggu di sana. Aku akan segera membawakan kopimu. Simpan kembaliannya. Pria yang memakai kemeja ungu. Itu mulia. Ambil saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mimisan kalau terlalu bersemangat. Apa kamu mau aku membantu kamu memikirkan bagaimana? Biar kamu bisa menumpahkan kopi di bajunya. Aku bilang padamu. Aku kasih tahu kamu ini. Posisi terbaiknya adalah di celana. Kamu minta maaf lalu bantu dia membersihkannya. Berhenti, bisakah kamu sedikit lebih serius? Oke, serius. Lihat aku bagaimana penampilanku. Apa sudah cukup baik? Baik. Dia bilang sudah oke, apakah benar-benar oke? Dia bilang sudah oke, artinya sangat bagus. Baiklah. Menurutmu apakah dia akan berhasil menggoda pria itu? Aku sudah bilang sebelumnya, jangan banyak omong, aku tidak tahu itu. Aku tahu, aku bertaruh 1 yuan. Hanya 1 yuan yang kamu pertaruhkan. Aku bertaruh 1,5. Satu yuan. Jingwen, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tentang pria bernama Jun Cheka yang pernah kamu bicarakan. Sebenarnya aku mengenalnya. Dia sudah menikah, dia punya 2 anak. Dia dulu supir di perusahaan asing. Itu sebabnya dia selalu mengendarai mobil mewah. Tidak, apa maksudmu? Apa yang pertama kali muncul? Saat ini dia sedang nganggur dan mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Dia tidak seperti yang kamu katakan.
Ini benar karena aku dulu penerjemah di perusahaan itu. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Kamu bilang dia sudah menikah lalu di mana cincinnya? Mungkin dia lupa memakainya. Xie Xiaoqiu, jangan banyak omong. Sebenarnya biar aku beritahu kamu ini menyurat analisisku. Setidaknya dia punya 1 miliar. 1 miliar tidak mungkin. Aku sudah membantunya mendapatkan beberapa pekerjaan. Apa dia butuh bantuanmu untuk mencari pekerjaan? Apa kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa? Sebanyak ini. 3.000? Kamu sanggup bayar? 300.000. Terpedayakan? APA maksudnya? Apakah maksudnya aku yang terpedaya atau dia yang terpedaya? Aku terpedaya? Tak mungkin. Berarti dia yang terpedaya. Produk tipe A harganya cuma 300. Pasti dia yang bodoh. Hai. Ini sandwich tuna. Ini menu baru kami. Aku tak tahu apakah kamu akan suka. Sudah dibayar, aku yang traktir. Terima kasih. Apakah kamu baru saja ganti laptop? Benar. Aku ganti biaya perbaikannya untukmu. 2.000 aku tak tahu apakah cukup. Kamu ambil saja, aku tak butuh. Tidak, aku harus berikan uang ini padamu. Sungguh aku tak butuh. Kamu masih mahasiswa, kamu lebih butuh uang daripada aku. Tapi kamu sekarang menganggur. Kamu juga harus menafkahi keluargamu. Lagi pula aku yang merusak barangmu. Wajar jika aku yang menggantinya. Kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus ambil saja. Sebenarnya aku tak terlalu butuh bantuan. Xiaoqiu, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan sopir. Juga aku tidak menganggur. Masalahnya adalah sopirku yang menganggur. Saudaraku memecatnya. Saudaramu. Dia bos besar. Tapi jangan khawatir, aku sudah memanggil sopir itu kembali. Ada 4 orang dalam keluarganya. Kamu tak perlu khawatir untuknya. Xiaoqiu. Wang Lichuan, kemas barangmu sekarang. Pergi keluar bersamaku. Xiaoqiu, dengarkan aku. Aku suka mobil sport. Saya juga suka mengemudikannya. Saya tidak tahu sejak kapan Anda menganggap saya sebagai sopir. Apalagi saya tidak pernah bilang bahwa saya sopir. Mungkin saya terlihat seperti sopir. Kenapa tidak bilang saja waktu itu? Saya mau, jangan kemari. Berdiri saja di situ dan bilang. Oke, saya mau bilang. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Dan lagi. Benar, kita bertemu lagi. Kita terus bertemu lagi dan lagi. Tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Anda begitu antusias sampai saya tidak bisa menolak. Anda tidak bisa menolak. Saya pikir Anda benar-benar butuh uang. Itu sebabnya saya berbagi setengah dari semua peluang kerja saya dengan Anda. Saya tidak ingin menipu uang Anda. Tapi waktu saya sama berharganya dengan waktu Anda. Saya hanya tidur 5 jam sehari, 5 jam. Saya harus mencari uang untuk biaya sekolah, biaya hidup. Saya harus membayar utang keluarga saya. Saya hanya ingin menghasilkan uang setiap menit. Wang Lichuan, Tuan Wang. Kalau mau bersenang-senang cari orang lain saja. Saya tidak main dengan Anda. Juga kalau berani datang lagi ke kedai kopi saya akan pukul Anda setiap kali bertemu. Juga kalau berani datang lagi ke kedai kopi saya akan tumpahkan kopi ke Anda setiap kali bertemu. Apa yang Anda teriakkan dengan pelanggan di luar sana? Mau usir pelanggannya? Kalau dia orang jahat menurut Anda, dia akan menurut begitu saja. Dia tidak akan datang kalau saya bilang begitu. Saya mau bersihkan toilet. Jun Ceka suruh saya kasih kertas ini ke Anda. Saya tidak cerewet seperti Anda.
Maaf Wang Lichuan. Bintang ini. Juga panah ini ke arah mana itu? Ini tujuan kita. Hanya karena saya belum menggambarnya. Anda begitu antusias, sampai saya tidak bisa menolak. Saya pikir Anda benar-benar butuh uang. Itu sebabnya saya berbagi setengah dari semua peluang kerja saya dengan kamu. Wang Lichuan, Tuan Wang. Kalau mau bersenang-senang cari orang lain aja. Aku nggak mau main sama kamu. Lagian kalau kamu berani balik ke kedai kopi aku bakal tumpahin kopi ke kamu setiap ketemu. Mama, kenapa kamu kabur sendiri? Bagaimana kalau aku nggak ke rumah sakit? Kamu harus biarkan aku periksa tubuh. Ahai, jangan habiskan uang itu. Mama jangan khawatir. Meskipun kamu nggak periksa, kamu harus tunggu aku pulang bareng. Ahai, Mama nggak pulang. Mau kemana kalau Mama nggak pulang? Aku mau ke panti jompo. Mama ngapain? Ahai, sejak Qinglin datang ke keluarga Ding kita, aku jadi pusing. Dia bintang sial. Aku nggak bisa hentikan nasib buruknya. Kamu nggak mau cerai sama dia. Cuma aku. Mama jangan gini. Mana? Bukan Mama yang ganggu kamu. Aku beneran nggak bisa hidup sama dia. Kalau anak laki-laki nikah lupa sama Mama, Mama nggak nyalahin kamu. Asalkan kamu senang, Mama biarin dia. Nenek udah baikan. Jauh lebih baik. Belum maafin aku. Itu salah aku. Lebih baik nggak bohong sama semua orang. Kasih dia waktu lagi. Dia bakal ngerti kita. Qinglin. Ayo pisah sebentar. Apa maksudnya? Pas aku nikah aku masih mau berbakti sama orang tua. Bikin mereka senang. Gak nyangka mereka malah marah sampai dirawat di rumah sakit. Mereka berdua gak setuju kita bersama. Kita memberontak. Tapi kita udah nikah. Cerai. Aku gak mau nikah. Biarkan ibuku masuk panti jompo. Aku tidak ingin melihat wajah nenek setiap kali. Bagaimana dengan aku? Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Apakah kamu ingin mereka terus bertengkar? Jika aku harus memilih antara ibuku dan kamu. Qinglin, maaf. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Tapi bagaimana dengan aku? Aku juga ingin berbakti padamu. Kamu benar-benar ingin melihat mereka terus bertengkar seperti ini. Dengarkan aku bercerai dulu, biarkan mereka semua lebih tenang. Kita juga bisa lega. Belakangan ini karena kekacauan di rumah. Pekerjaan kita terganggu.
Tolong bersabarlah. Ketika simpul di hati mereka terurai, ketika saatnya tiba, kita akan bersama lagi. Akankah kita bersama lagi? Tunggu sampai aku menghasilkan uang. Biarkan ibu dan nenek hidup dengan baik. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tolong janji. Ibuku masih menolak pulang. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti. Tolong bantu aku. Maka aku mendengarkanmu. Ahai, aku menantimu. Kita akan bersama lagi, kan? Kamu janji padaku. Aku janji. Jangan lesu. Terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka kamu dan Qinglin berpisah. Nenek Su tidak mencarimu, Mungkin karena kehamilan palsu Qinglin, aku merasa teraniaya. tapi Lily memberitahuku. Kamu janji pada Qinglin akan menikahinya lagi. Bicara nanti. Aku baru saja tersiksa oleh urusan keluarga, tidak bekerja dengan baik. Duan Zhenghua sulit dijelaskan. Jadi kamu memutuskan untuk menetap di sini sebagai reporter. Jika tidak, Ada kabar dari Putri Qin? Bukannya kamu bilang sudah memberinya bantuan? Sudah waktunya dia menawarkanmu gandengan zaitun. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Duan Sueking. Halo Tuan Dai. Kamu adalah Nona Duan Sueking. Silakan duduk, silakan duduk. Melihat itu percaya. Nona Duan memang wanita nomor 1. Ngomong-ngomong, ini teh hitam yang saya pesan. Semoga kamu menyukainya. Teh hitam ini sangat bermanfaat bagi kesehatan orang. Dapat mengurangi kejadian infark miokard. Dapat mengatur gula darah. Dan melebarkan pembuluh darah kita. Membuat aliran darah lebih lancar di tubuh kita. Juga memiliki efek mencegah kanker payudara. Lupakan saja biar saya minum teh hijau. Nona Duan, teh hitam ini punya banyak efek lain. Lebih baik untuk kesehatan jantung kita. Dan dalam kesehatan. Meningkatkan pencernaan di perut. Lalu tulang yang kuat. Selain itu merangsang ginjal. Mempercepat kotoran dan pengeluaran panas. Menjaga keseimbangan fisiologis dalam tubuh. Anti penuaan. Oke, saya akan minum teh hitam. Apa hobi Tuan Dai? Panggil saja saya Dr. Dai. Semua orang biasanya memanggil saya begitu. Dr. Dai. Sebenarnya, hari-hari belajar di Amerika sangat sulit. Bisa mendapatkan gelar PhD ini juga sangat sulit. Saya menemukan bahwa semua orang berpikir, seorang pria dari keluarga yang sangat baik, tidak belajar dengan giat. Jadi untuk menghancurkan anggapan ini, Belajar Denkenshut mengandalkan usaha sendiri untuk mencapai kesuksesan saat ini. Lalu ada waktu, saya akan mempelajari budaya dan sejarah lokal. Meskipun saya seorang pembaca, tapi saya juga tahu pengetahuan dalam buku. Tidak cukup. Jadi setiap kali ada waktu saya akan bepergian ke berbagai tempat. Ikut serta dalam beberapa kegiatan klub. Contohnya, Maaf, ada hal lain. Nona Duan. Maaf Tuan, Anda belum membayar. temukan aku. Aku tidak memilikinya. Jangan sentimental. Ya sudah, Nyonya Duan. Nyonya Duan demonic camo. Nyonya Duan.
Nyonya Duan. Nyonya Duan. Kenapa kamu di sini? Kamu ikut aku. Kamu harus bilang begitu, aku tidak keberatan. Maksud kamu apa? Mau ngapain kamu? Aku kerja di dekat sini. Aku lihat kamu masuk dan ikut kamu. Karena aku ada sesuatu untuk bilang ke kamu. Maaf ya. Aku tidak tahu kamu ada janji ketemu di sini. Mau ngomong apa ke aku? Aku rasa kamu tidak nyaman dengan aku. Baik di Cint atau di tempat lain. Sebenarnya kamu tidak perlu peduli sama aku, berdua kita. Berdua kita teman minum. Aku tidak nyaman. Itu bagus. Kamu tidak perlu khawatir aku tiba-tiba kerja di Cint. Lagi pula kita pernah ketemu sekali. Aku di sisi teman aku apapun yang terjadi. Sisi kamu. Kamu tidak sepenting itu. Orang tadi kelihatannya bagus. Aku tidak peduli sama kamu. Jangan salah paham. Aku cuma mau bilang kamu beda sama Liu Yali. Kamu bukan tipe yang bercanda soal perasaan. Kamu juga tahu. Tentu aku tahu. Meskipun kita tidak banyak kontak selama ini. Tapi aku sudah memperhatikan kamu. Kamu orang yang sangat nyata. Kamu wanita yang sentimental. Aku mendoakan kamu. Cepat cari jodoh yang baik. Biar aku bilang satu hal lagi. Kamu pria ambisius dengan sedikit kepercayaan diri. Kalau kamu cari pria dengan latar belakang keluarga, kamu cuma pelengkap saja. Kamu punya kehidupan putri. Tapi belum tentu ratu. Semoga beruntung. Kali ini. Benar-benar selamat tinggal. Gagal? Seorang putri tidak bisa menjadi ratu. Halo Mama. Ada apa denganmu sayang? Mama dengar dari perantara. Dokter Dai sangat menyukaimu. Kenapa kamu kabur di tengah jalan? Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu perkenalkan padaku? Bertele-tele seperti Tang Mong. Aku belum pernah melihat yang begitu bertele-tele. Oke, mari kita ganti. Kemudian Mama memperkenalkanmu. Bagaimana dengan putra kedua dari Chuanglian Industrial Co Ltd? Mama itu... Bisakah aku berhenti berkencan? Kamu anak bagaimana bisa berubah? Oh, bukankah aku baru saja masuk ke Cint Department Store? Aku belum bekerja keras. Aku malu di rapat beberapa hari yang lalu. Jika aku tidak peduli lagi, mungkin aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Bekerja. Tapi kita juga harus bertemu. Tidak bertemu, tidak bertemu. Anak itu. Bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk menangis pada nenek? Bagaimana kamu datang? King Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Datang dan lihat Dreamling Liliku. Kenapa kamu tidak masuk? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bertengkar dengan nenekmu. Tidak. Bertengkar dengan suamimu. Biar aku bawa kamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu akan tahu ketika pergi.
Lihat betapa indahnya matahari terbenam di sana. Matahari terbenam yang megah. Hanya menjelang senja. Itulah cara kamu. Qinglin yang aku kenal kembali. Lihat betapa indahnya pantai ini, mari kita turun untuk berjalan-jalan. Ini. Qinglin jalan-jalan di pantai, tidak baik untuk wanita hamil. Kita ada di sini. Hamil lagi. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Kamu tidak tahu harus bagaimana setelah mengatakan itu. Qinglin. Dari sekarang jangan menyiksaku lagi. Kamu adalah pembuat onar. Menakutiku. Apa yang kamu lakukan? Cobalah, sangat melegakan. Duan Tianlang. Tidak buruk mengenalmu. Bagaimana perasaanmu? Teriak 2 kali lagi. Keluarkan semua perasaan burukmu. Rasakan lebih baik. Saya tidak suka orang yang menyalahkan saya. Jika ini terjadi lagi, saya akan menghukumnya. Bagaimana kamu menghukum? Saya mengabaikannya. Wow, keren. Jangan macam-macam dengan saya jika kamu tahu seberapa kuat saya. Rasakan lebih baik. Maaf, saya banyak salah paham denganmu sebelumnya. Benarkah, ceritakan? Dulu saya selalu mengira kamu adalah anak kecil dengan wajah lembut. Saya baru tahu kemudian bahwa kamu adalah Manajer Qin. Tapi saya juga merasa kamu memiliki perut kecil dan pikiran sempit. Mendung. Belum ada simpati. Saya tidak tahan. Saya tidak punya kesan baik padamu. Saya tahu kita berdua salah paham. Duan Tianlang. Kita saling mengenal lagi. Saya Qinglin. Bagaimana kalau kita tetap menjadi partner yang baik? Hei, kamu bercanda. Ayo pergi. Katakan saya mendung. Kamulah yang mendung. Saya minum banyak dan menunggu seseorang. Beruntung saya menunggu. Tunggu saya. Apa kabar? Katanya. Penjualan toko turun lagi bulan ini. Aku khawatir kamu sedang dalam suasana hati yang buruk untuk minum. Jadi aku di sini menunggumu. Bagus untuk dikatakan. Apakah kamu bercanda? Maukah kamu memikirkannya? Melakukan penyesuaian pada rencanamu. Mungkin kamu sedang mengajariku. Kamu hanya reporter yang buruk. Bagaimana dengan Duan Suekingku? Bukan giliranmu untuk menunjuk-nunjuk. Sekarang bahkan orang sepertimu bisa mengolok-olokku. Sangat mabuk. Aku bilang aku akan berada di sisimu. Aku mohon jangan bermusuhan denganku. Aku hanya ingin membantu. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukan aku dengan sangat baik? Aku sudah mengatakannya. Aku akan membantumu. Seperti melakukan kebaikan untuk diriku sendiri. Itu dulu. Kamu tidak tahu identitasku sebelumnya.
Tapi malam itu setelah kamu tahu aku adalah Duan Sueking, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pernah khawatir tentangku lagi? Apakah aku mengatakan itu? Tapi dia tidak patuh. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jika aku terlalu khawatir, aku minta maaf padamu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini bukan yang aku harapkan. Harus mengambil jalan lain. Ada apa? Duan Sueking. Bukankah tujuanmu Duan Senghua? Mengapa tiba-tiba berubah menjadi Duan Sueking? Nah, aku ingatkan kamu. Kamu masih punya King Lin. Aku sudah bercerai dengannya. Tapi sekarang mereka menunggumu untuk kembali dan menikahinya lagi. Aku pikir aku tidak cocok dengan King Lin. Dia dan ibuku tidak akan pernah akur. Orang-orang cangking seperti kita. Tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di masyarakat tanpa latar belakang. Lihatlah sang editor. Sejak aku terhubung dengan Duan Senghua, paling-paling dia berani mengutukku di belakangku. Apakah dia berani berbicara keras di depanku? Aku mengerti apa yang kamu katakan. TAPI Dinghai. Bisakah kamu menjamin bahwa Duan Sueking akan memberimu kesempatan? Kami minum terlalu banyak hari itu. Seks dalam keadaan mabuk. Dinghai, bisakah kamu memperbaiki kebiasaan burukmu? Awalnya aku pikir dia adalah selingkuhan Duan Tianlang. Jadi aku hanya ingin membantunya dan melindunginya. Tapi seiring waktu, aku tidak tahu apakah itu simpati atau cinta. Ketika kamu tahu bahwa dia adalah Putri Qin. Dia adalah wanita yang menarik dengan caranya sendiri. Apalagi dengan latar belakang Qin tentu saja lebih menarik. Dinghai. Apakah kamu yakin kamu menyukai Duan Sueking? Bagaimana dengan King Lin? Kamu sudah melalui begitu banyak wanita. Zhu Shanshan, Liu Yali, dan Linda itu. Apa hasilnya? Aku tahu semua ini. Tapi aku bisa melihat Duan Sueking juga punya perasaan padaku. Jadi apa jika kamu punya perasaan? Dia hanya ingin bermain denganmu. Pada levelnya. Bermain dengannya. Selalu ada yang menang. Aku membaca kontrak antara kamu dan nenek. Tertulis di atas. Di mana kamu ingin menggunakan wewangian alami ini. Hotel dan toko. Apa yang salah dengan kamar mandi, klub kesehatan, dan kolam renang? Itu. Apakah kamu juga menggunakan mengling lili? Tentu saja. Ya, ini. Qin. Proposal untuk desain distribusi wewangian. Lihat. Kapan kamu melakukannya? Aku sudah memberitahumu semuanya. Aku sangat profesional dalam dupa dan bunga. Bagaimana? Sangat bagus. King Lin seperti itu. Maka aku akan mengatur aromaterapi di hotel. Semuanya dipercayakan padamu. Benar-benar hebat. Kapan kamu bisa mulai bekerja? Aku bisa melakukannya segera. Bisakah kamu
Makan dulu. Kamu mau tutup toko bunga? Gimana kalau aku bilang ke nenek kalau kamu datang ke kebun untuk bantu? Jadi kita bisa kerja bareng lagi. Iya. Aku juga mikir begitu. Lihat, setelah kita berdua punya anak kita masih bisa main bareng. Ini cara kita hemat waktu sama anak-anak. Maaf, aku lupa kamu belum hamil. Kamu bilang akan bagus kalau kamu benar-benar hamil. Untungnya aku tidak hamil, kalau tidak gimana aku kerja. Kamu tidak tahu, Duan Tianlang yang desain aroma Hotel Chin. Serahkan padaku. Apa sih namanya desain aroma itu? Lah, aku baru dapat pesanan besar. Tunggu, bukankah kamu dan Duan Tianlang sudah besar? Kenapa dia masih cari kamu untuk kerja? Kita berdua sudah berbaikan. Kan sudah aku bilang. Lupa ya sama Shanshan. Kamu benar-benar lupa sama Shanshan. Itu cewek cemburuan banget. Dia perlu tahu kalau kamu sekarang tidak hanya sudah cerai, tapi masih kerja berdua sama Duan Tianlang itu. Dia pasti akan tantang kamu duel. Gimana kalau aku yang bicara dulu sama Shanshan? Tidak bisa bilang. Sudah selesai. Jangan cari masalah, oke? Ayo, aku akan jaga jarak sama dia. Pindah ke sana. Bagus. Sudah selesai? Kita ke sana kalau sudah selesai. Semua sudah bekerja keras. Aku sangat puas. Manajer umum, harusnya kali ini ada hadiah dong? Hotel tidak bayar kamu tepat waktu? Orang yang ngerti gaji pasti langsung kerja buat kamu. Selamat tinggal. Jalan makan. Makan lagi. Ibu hamil harus makan 5 kali sehari. Ayo. Tunggu aku, kita mau makan di mana? Sudah cukup, makan sendiri saja. Makan lebih banyak. Kamu butuh nutrisi sekarang. Halo? Saya wanita hamil. Perut saya lebih besar dari dia, tidakkah kamu lihat? Saya perlu makan lebih banyak. Ayo cubit saya. Ayo makan lebih banyak, makan lebih banyak. 2 kali lipat. Terima kasih Manajer Umum Duan. Ngomong-ngomong, apakah kamu mempertimbangkan pewangi padat? Contohnya cara menggunakan asap di kamar mandi, mengganti rempah tradisional. Sangat bagus. Ini juga termasuk dalam ruang lingkup kontrak. Sepertinya kita harus menegosiasikan ulang kontrak. Lalu mengapa tidak ada item seperti itu dalam kontrak kita? Karena saya belum pernah mencoba pewangi padat. Jadi tidak yakin. Tentu saja. Kamu tahu lagi. Tentu saja saya percaya kamu. Saya bilang kamu bisa melakukannya. Oke. Pelayan bawakan saya segelas air. Jika kamu ingin es, apakah itu berarti AC tidak dinyalakan? Kenapa panas sekali? Kalian berdua pasti sedang berbicara panas, bukan? Minumlah segelas air es. Tidak heran Shanshan cemburu. Bercanda terang-terangan di depan saya. Kalian berdua terlalu tidak sopan. Tanganmu tidak patah, kenapa kamu minta dia melayani kamu makan? Jadi saya bilang saya salah paham padanya sebelumnya. Sebenarnya dia cukup sopan. Sama-sama saya pikir kamu bodoh. Kamu tidak melihat cara dia memandangmu. Saya tidak memperhatikan. Apakah kamu masih ingin menikah lagi dengan Ding Hia? Tentu saja saya sudah menunggunya. King Lin, apakah kamu sudah bercerai? Bagaimana dengan anak-anakmu? Apakah kamu tahu?
Kita hanya karena sesuatu, sementara berpisah sebentar, akan menikah lagi nanti. Jangan khawatir tentang saya. Oke, King Lin, ayo pergi. Terima kasih sudah mengajak kami makan malam. Aku akan mengantarmu pergi. Tidak usah pergi. Bercerai. Akan menikah lagi nanti. Apa yang dilakukan wanita ini? Nenek, kemarilah. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Nenek, lihat. Kamu menemukan akhirnya. Kamu bau. Bagaimana? Rasa ini menjadi hebat. Kita berhasil. Aku ingin cepat-cepat memberi kabar baik ke Ding Hai. Kenapa kamu menelponnya? Aku menelpon Duan Tianlang. Halo. Duan Tianlang, kita berhasil kan? King Lin sangat berbakat. Sayang, aku tidak punya tenaga untuk membantunya. Aku perlu membantunya mencari asisten. Kami akan mengirim bunga yang kamu pesan sebentar lagi. Terima kasih. Benar? Nenek Su, kenapa kamu di sini? Sangat besar. Bulan. Kapan lahir? Seharusnya segera. Kamu duduk. Aku dengar King Lin bilang waktu itu. Kenapa toko bunga kamu menerimanya? Ya, bukan, rumahnya juga sudah waktunya. Sewa juga akan naik. Aku juga ingin punya bayi. Setelah bayi lahir, kamu harus membawanya. Orang tua sudah tua. Aku tidak ingin mereka terlalu lelah. Tutup saja tokonya. Tunggu aku pulih. Aku akan mencari pekerjaan dengan waktu yang lebih fleksibel. Lily, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Setelah kamu melahirkan, datang dan bekerja di kebun bunga kami. Nenek asli. Kebun bunga ini akan diurus oleh King Lin cepat atau lambat. Aku lihat kalian berdua selalu rukun. Terima kasih nenek, maka aku tidak akan kehilangan pekerjaan. Cantik. King Lin. Tanpa nenek di sampingmu, apakah kamu akan terus mengembangkan parfum? Kamu mau kemana, Nenek? Nenek sudah tua. Pasti akan tiba saatnya untuk pergi. Aku tidak mau kamu bicara omong kosong. Kamu akan hidup selamanya bersamaku. Nenek Su King Lin. Kenapa kamu datang terlambat? Untuk merayakan. Merayakan. Aku juga membawa sparkling wine rasa buah. Ibu hamil juga bisa minum dengan tenang. Aku akan bersiap-siap. Dia belum tahu. Berapa kali aku sudah bilang dia tidak mendengarkan. Aku malas menjelaskan lagi padanya. Bersulang. Bersulang. Lihat betapa bahagianya nenek. Aku bahagia kalau nenek bahagia. Nenek Su Sinsin, saya bahagia, nenek juga bahagia. Nenek sudah mabuk. Biar aku bantu kamu masuk. Sinsin, pacarmu datang menemuimu. Nenek, pulang ke rumah. Kamu pacarnya Sinsin. Kamu harus merawat Sinsinku dengan baik. Nenek sudah pulang, hati-hati. Senang datang. Pelan-pelan nenek. Nenek Su bilang, kamu jenius dalam membuat dupa. Benar-benar jenius. Langkah selanjutnya seharusnya parfum padat? Kamu benar-benar membuatku melakukannya. Terima kasih Duan Tianlang, kamu benar-benar menepati janji. Semoga Tuhan memberkatiku. Biarkan aku membuat parfum padat sekaligus. Tidak, aku tidak tertarik pada wanita ini.
Ada apa denganmu? Kamu sedang apa? Tes. Kamu sedang apa? Bagaimana bisa kamu membunuh dengan alkohol? Aku. Apa yang kamu tahu tentang aku? Upacara perpisahan Amerika. Aku duluan. Benar. Besok pagi, pergi ke kantorku. Mari kita bicara lagi tentang parfum padat itu. Dengan kita berdua tidak minum. Aku duluan. Apakah kamu mengemudi ke sini? Cari tahu untukku. Masuk dan istirahat. Ambil itu. Kalau tidak Kinglin pasti khawatir. Mereka sudah bercerai, lebih baik tetap berhubungan. Lagi pula aku akan menikah lagi. Jangan terlalu jauh. Kerja. Aku sudah melihat. Merek ini yang paling cocok. Jinghai. Terkadang aku merasa benar-benar tidak mengertimu. Kamu dan Kinglin menikah dalam waktu singkat. Menikah dan pergi. Membayar uang sekolah 200.000 dan tidak masuk kelas. Tapi bersembunyi di rumah, kamu tidak tahu rencana apa yang akan dilakukan. Ini investasi nyata. ROI berlipat ganda. Tentang berapa kali? Aku juga tidak tahu. Jangan khawatir. Kamu pasti akan mendapat bagian dari keuntungan. Bagaimana aku memperlakukannya? Duan Tianlang. Meskipun dia sudah bercerai, tapi semua orang bilang mereka akan menikah lagi di masa depan. Kamu tidak punya kesempatan. Kenapa dia? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku bukan Daddy Longlegs. Atau hanya diam-diam mendoakannya dari samping? Manajer umum, silakan masuk. Manajer umum, lihat. Setelah 5 hari observasi dan investigasi, tamu-tamu sangat menyukai parfum Mengling. Respon yang sangat baik. Mereka bilang ingin membawa aroma itu pulang. Lihat apakah kita bisa memasang tanda. Buyer can parfum Mengling segera diletakkan di rack. Itu tergantung pada kemampuan Kinglin. Kamu tertawa lagi. Jangan lakukan ini. Manajer umum akhir-akhir ini sering tersenyum. Karyawan merasa lingkungan kerja jauh lebih santai. Itu tidak akan berhasil. Santai adalah sabotase pasif. Perilaku ini harus segera dihentikan. Ngomong-ngomong manajer umum, tamu 906 mencari Anda. Siapa? Dia tidak memberitahu saya. Direktur Jin. Bocah masuk. Sangat kuat. Dulu sakit. Saya pikir Anda terlalu tinggi. Ayo. Direktur Jin, mengapa Anda tinggal di hotel kami? Nah, apakah Anda yang berbicara seperti itu kepada tamu? Salah bicara. Saya baru saja kembali dari Amerika. Duan Yihua menyuruh saya menyapa Anda. Saya dengar Anda menjadi manajer umum. Maka Anda punya hak bicara. Tergantung situasinya. Kenapa manajer pabrik? Anda ada urusan mencari saya. Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Wangi di suite ini. Merek apa? Dikembangkan sendiri oleh Hotel Chint. Chint telah memulai kembali proyek kimia. Itu bukan. Tapi saya bisa jamin. Wangi Hotel Chint kami benar-benar alami. Tanpa bahan tambahan. Apakah Tianlang tertarik bekerja sama dengan saya? Saya sangat tertarik dengan wangi alami Anda.
Saya khawatir akan mengecewakan Anda. Silakan duduk. Bro, saya benar-benar tidak bisa meremehkan Anda. Duan Senghua akan secara pribadi mengajak Anda menghadiri rapat rutin Cint. Anda sekarang di Cint semua orang saling kenal. Kapal saya semakin besar. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk berlayar. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa melangkah jauh. Saat melaporkan situasi ke Duan Sueking berikutnya. Anda dan dia ting urusan kimia sehari-hari. Kenapa? Karena hanya dia yang setuju. Aku dapat kesempatan untuk menyelamatkannya di ruang rapat.